Surabaya. Jadi keluarga Surabaya itu kan biasa ngukuh pada orang tua kan ya. Jadi kalau saya pamit begitu malah orang tua nggak marah, malah terserah kue. Mau Kristen, mau Islam, terserah, udah besar. Alhamdulillah sampai sekarang saya sholat, Pak. Itu luar biasa. Ya, ini karunia Allah yang luar biasa, karena sesungguhnya mungkin Bapak Ibu udah paham ya. Kalau seandainya saya masih bukan Muslim, pasti tempatnya di neraka Sakor. Ya, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Saya menekuni dakwah sejak SMA dan sampai hari ini, alhamdulillah. Kemudian tahun 99 dirikan Lakjis, yaitu Lasnas, Lembaga Zakat Amal Nasional. Mungkin panjenengan masih ingat kantornya dulu di AR Hakim. Barakallahu Pak Matin. Ada di belakang. Gitu. Dulu di AR Hakim ya. Depannya apa itu? Pabrik rokok Banyu Biru. Nah, itu dulu kantor kami di sana. Tapi kemudian tahun 2014 saya dirikan Sahabat Muda. Cerita awal mulanya dirikan Sahabat Muda ini gara-garanya saya ke Turki. Bukan Turen Kidul loh Pak, Turki tenanan loh. Turki. Jadi saya di Turki, berkunjung di sana, begitu mendarat di Turki, disambut teman-teman dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Turki, kan Turki itu. Disambut dengan bahasa Indonesia sampai saya pulang. Otomatis saya tanya, gitu, kok kamu bisa bahasa Indonesia? Jawabannya keren Pak. Gitu. Karena kami meminta para ulama, ulama kami meminta presiden memasukkan bahasa Indonesia itu ke eskul, ke sekolah-sekolah. Saya tanya alasannya apa? Karena kami yakin kebangkitan Islam ketiga itu di Indonesia. Masya Allah. Orang Turki yakin, kita enggak yakin. Saya tuh sholat di Turki Pak, 1 jam sebelum subuh, saya harus sudah berangkat. Diajak teman-teman, loh, ya saya bilang, apa enggak kepagian? Enggak, kalau kita enggak berangkat enggak dapat tempat. Ya, itu benar Pak. Begitu sampai di masjid itu, masjidnya kurang lebih ya 8 atau 10 kalinya masjid ini, itu saya udah di tengah-tengah. 1 jam sebelum sholat subuh, itu saya udah di tengah-tengah. Ya, di sini tadi alhamdulillah saya berangkat sekitar jam berapa tadi? Jam 3:15 dari gedung kandang. Alhamdulillah di sini juga Masya Allah penuh tadi. Gitu. Saya kaget. Saya tanya ke teman-teman, selesai sholat kurang 3 sop penuh. Waktu itu musim dingin, saya pakai jaket. Saya tanya, ini kalau musim panas gimana? Dijawab Pak sambil nunjuk air mancur di halaman. Kalau musim panas sampai air mancur sana. Masya Allah. Turki yang kalau sholat masjidnya sepenuh itu yakin kalau Islam nanti bangkitnya di waktu itu saya nggak yakin. Tapi sekarang Pak, Masya Allah, saya sudah berkunjung ke masjid-masjid yang lagi luar biasa di Indonesia. Saya sudah berkunjung ke Jogokarian, Masya Allah, 1000-an lebih sampai halaman-halaman itu. Saya ke Ismu Yahya, itu 1600 lebih yang hadir sholat subuh. Kemarin saya ke Real Masjid, Masya Allah. Ke Al-Falah Sragen, Masya Allah. Ternyata umat Islam benar-benar bangkit di Indonesia. Dan luar biasanya bangkitnya melalui masjid. Maka begitu saya tahu masjid-masjid semakin bangkit, tahun 2021 bulan September kemarin saya membuat gerakan baru namanya 1000 Suro. Itu 1000 Suro. Alhamdulillah sekarang kami sudah mendirikan 13 suro, kemudian 31 pasar bahagia, nanti yang akan saya jelaskan. Dan alhamdulillah 17 masjid yang sudah punya pelayanan bekam. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya kalau diizinkan nanti bisa berlanjut mengisi materi di sini, karena saya akan jelaskan tentang kemasjidan. Materi saya alhamdulillah sekarang sudah sampai 11 materi. Jadi kebangkitan masjid ini tidak dimungkinkan kalau dari takmir sama dari jamaah nggak kompak. Takmir toh hebat, nggak bisa. Masjidnya luar biasa pelayanannya, maaf ya, bahkan sampai marmer lantainya, tapi kalau jamaahnya tidak digerakkan, nggak ketemu. Jadi ada sesuatu hal yang harus kita gerakkan bersamaan, yaitu takmirnya berubah, masjidnya menjadi luar biasa pengelolaannya, tapi jamaahnya antusias.
Panjenengan pilih yang mana? Jamaah dulu atau masjid dulu yang harus berubah? Nah ini bingung ya Pak ya, antara telur sama ayam mana yang dulu? Nah itu jadi bingung. Menurut saya memang harus berdua-duanya bangkit. Nah, setiap materi saya mengajak panjenengan semua, masjid berubah, jamaah juga berubah. Nggak mungkin kalau dua-duanya pasif. Apalagi, ya maaf ya, kita bisa melihat masjid hari ini ya. Saya pernah sholat Pak, masjid itu dibangun 5 miliar, ada liftnya karena lantai 5. Waktu itu mungkin 5 miliar masih murah ya, kalau sekarang nggak ada apa-apanya. Sholat maghrib Pak, cuman 10 orang, padahal marmer semua. Ya masjidnya di Jogja. Itu. Kalau saya sebut namanya pasti panjenengan tahu. Ya, beda dengan Jogokarian, masjidnya sama-sama di Jogja, Morat Marit ya. Morat Marit itu maaf ya Pak ya, saya ulangi. Masjid ini Al-Makfiroh dibandingkan masjid Jogokarian, bersihan masjid ini Pak. Tapi saya khawatir, bersih itu tandanya mungkin nggak ada anak mudanya. Bener? Saya khawatir, bersih itu mungkin tadi malam masjidnya dikunci. Saya khawatir, bersih itu tandanya lampunya dimatikan tadi malam. Oh, kalau Jogokarian nyala terus, malah nggak ada pagernya. Panjenengan udah pernah ke sana mungkin? Nggak ada pagernya. Namanya anak muda ya sagledakan gitu. Apalagi di depannya ada angkringan. Waduh, tambah lagi itu. Tapi masya Allah ramenya Pak. Nanti kita akan ceritakan secara detail bagaimana Jogokarian. Setelah saya kunjungi, ya terutama masjid-masjid yang bagus-bagus tadi, punya kunci Pak. Itu kuncinya nyun sewu Bu, di jamaah subuh. Itu kuncinya di jamaah subuh. Mengapa? Nah ini kadang-kadang takmir ini mispersepsi. Yang diurus malah sholat Jumat. Bener? Sampai diberi makan. Bener? Jumat berkah. Nggak apa-apa kalau punya uang banyak. Ya. Tapi masjid-masjid yang besar-besar ini tadi Pak, Jogokarian, Real Masjid, kemudian Al-Falah Sragen, Ismu Yahya, Kapal Munjalan yang sudah saya kunjungi, fokusnya malah di jamaah subuh. Nah, ini takmirnya mulai berani nih, pasang aksi. Ini Pak Joko nih. Jadi malah kuncinya di jamaah subuh. Mengapa? Ya ini kembali ke sebuah hadis bahwa sebenarnya sholat yang paling sulit adalah sholat subuh. Itu. Ibaratnya kalau ujian yang paling sulit pasti hadiahnya paling banyak, bener kan? Itu. Nah, panjenengan melangkahkan kaki dari rumah ke sini tadi itu hal luar biasa. Mereka fokus digenjot jamaah subuhnya, ya seperti di Turki tadi saya melihat sendiri di Turki, mereka berhasil, itu ya, berhasil sampai seperti itu sholat subuhnya melimpah-limpah. Ya, otomatis kita bisa melihat negara Turki seperti itu hari ini. Nah, kalau nanti semua masjid di Indonesia jamaah subuhnya melimpah-limpah, ya kita pasti nggak punya masalah dengan kepemimpinan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Tapi kita nggak bahas politik ya Pak ya. Ya walaupun teman kos saya senengannya bahas politik, namanya Ustadz Andri Kurniawan. Itu. Ya. Jadi kami satu kos, tapi beda. Kalau Ustadz Andri ke sana, kalau saya lebih senang pemberdayaan masyarakat. Itu. Sama-sama mualaf. Itu. Itu. Jadi begitu, fokus utama kita adalah jamaah subuh. Mengapa? Karena jamaah subuh dibuat paling sulit. Jadi kalau panjenengan bisa lolos hari ini, pagi ini, berangkat ke masjid, ya, kemudian berangkat ke masjid, ya, bisa lolos. Wah, ada sampai 3 Pak. Mau nambah lagi? Ada lagi mungkin yang mau ditempelkan sini. Ya itu. Ya. Oleh karena itu kita akan membahas apa rahasianya, ya rahasianya. Jadi saya tuh sampai di mana? Saya kan waktu itu sholat Jumat di masjid namanya Real Masjid Jogja di Ring Road Utara. Saya kebetulan kelahiran cucu yang kedua, otomatis saya ke Jogja. Begitu sholat Jumat saya dapat info ada masjid yang nggak punya kubah, baru berdiri 11 bulan pada waktu itu. Baru berdiri 11 bulan. Ketika sholat subuh,
gitu. Saya ambilkan anunya, videonya Pak. Itu. Jadi ketika sholat subuh, sholat Jumat, saya tuh kaget. Tahu-tahu dia nyampaikan pengumuman yang luar biasa. Ini videonya Pak. Nah, ini video. Nah ini Bang. Nah, ini pengumumannya. Moga-moga mic-nya nyampe ya. Satu pekan dari tanggal 25 Maret ini Mireng Pak? infak yang terkumpul total 97.828.000. Dari Jumat ke Jumat terkumpul infak 97 juta. Sudah ditasarufkan, dipergunakan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan jamaah dan umat sebesar 194.320.180. Di mana Pak? Sehingga posisi klasemen infak di hari Jumat ini minus sebesar 96.492.019 rupiah. Kok panjenengan enggak kaget? Mungkin di sini lebih minus lagi ya Pak ya? Atau bingung? Ya. Jadi saya 4 kali sholat Jumat di sana, ya sebelum ini itu nggak pernah plus. Malah pernah sholat Jumat di sana, dari Jumat ke Jumat itu dapat infaknya 200, minusnya menyalurkannya 300. Otomatis minus 100 juta. Masjid kita ini pernah minus paling banyak berapa Pak? Saya tanya, ini serius tak? Saya bilang begitu, kan saya khawatir kan ini metode publikasi saja. Nah itu saya tanya, serius Mas? Lalu ben Jumat minus, saya tanya ke ownernya anak muda sih, yaitu saya tanya kalau minus setiap minggu, berarti kan 1 bulan gunung minusnya, gede banget minusnya, saya bilang begitu. Enggak sampai Jumat berikutnya kami udah plus lagi. Hah? Ya apa caranya tak ono? Gitu, dia cerita sederhana sekali. Ada 2 masjid, masjid A dengan masjid B. Di setiap sholat Jumat dia mengumumkan plus yang masjid A. Ya, sedangkan masjid B mengumumkan minus. Panjenengan tertarik nyumbang masjid yang mana? Yang minus, karena panjenengan tahu uang panjenengan digunakan dengan baik dan benar dan cepat. Begitu. Nah, kalau kita nyumbang masjid plus apalagi sampai 100 juta, 200 juta pengumuman saldonya, alasannya gara-gara mau ngecor. Iya kan? Ya kita tahulah perbedaannya. Dia bilang, otomatis kami semakin berani minus, maka semakin banyak orang berani nyumbang kami. Gitu. Nah, masjidnya kecil Pak, seperti ini. Nah, karena dulunya ruko 4 jejer dibongkar jadi 1. Terus katanya si ownernya namanya Mas Nanang, Mas Dedi, sekalian mengunjungi masjid yang lebih hebat daripada kami. Di mana? Di Pontianak, dia bilang begitu. Akhirnya saya ke Pontianak, ketemu masjid yang luar biasa juga. Ini masjidnya kecil, ya di dalam Karena Pontianak kan banyak Chinese ya, otomatis Muslim yang relatif sedikit kalau di kampung-kampung. Di kampung ini yang Muslim cuma 5 rumah. Masjidnya kecil, panjenengan bisa lihat itu menaranya kecil, ya. Mungkin ustadznya panjenengan kenal, lagi viral hari ini, namanya Ustadz Lukmanul Hakim, nah itu. Masjidnya Pak hanya, saya lupa, 12 kali 17 kalau nggak salah. 12 kali 17. Ini berapa kali berapa ini? Besaran inilah, pokoknya sekian, cuman sampai sekian lah besaran ini. Kalau lebarnya besaran ini, sama, hampir sama. Itu. Nyun sewu, infak per bulannya waktu saya datang di sana 8 miliar. Langsung saya bilang kan sama istri, "Mih, nggak jadi pulang, kita lebih lama di sini." Saya ingin tahu rahasianya.
Ingin tahu rahasianya. Apa yang bisa menyebabkan mereka seperti itu? Rahasianya ini tadi Pak. Pertama mereka fokus ke sholat subuh nggih. Gitu. Nah, kembali ke materi kita. Kita sholat, mereka otomatis sholat subuh, tapi mereka punya rahasia Pak. Setelah saya datangi, rahasianya pertama, 7 ini nggak butuh biaya. Tidak butuh biaya. Saya yakin panjenengan takmir, Pak Joko dengan para takmir di sini bisa ngerjakan di masjid ini. Saya bilang kok gampang banget ya. Bahkan tidak butuh uang sepeser pun. 7 rahasia ini. Hanya nyun sewu Bu, butuh kekompakan kita sebagai jamaah di masjid kita ini. Pertama, rahasianya adalah panjenengan setiap datang sholat subuh pasti sebelumnya mengerjakan sholat fajar. Nah itu. Ibaratnya begini, saya sebagai takmir ngerti kalau sholat subuh itu merupakan sholat yang paling sulit, tapi dan sekaligus merupakan sholat yang paling banyak hadiahnya. Ya, ibaratnya begini Pak, kita perangkap jamaah ini agar bisa datang ke sholat subuh, bahasanya begitu. Nah, kita yakinkan jamaah, Bu, kalau sholat subuh itu rahasianya luar biasa. Salah satu rahasianya adalah sholat fajar. Kita sudah sering dengar dari Ustadz, rahasianya adalah rugi banget kalau nggak mau datang sholat subuh. Karena rahasia ini kan dunia dan isinya. Otomatis panjenengan di mata Allah adalah konglo. Ya, walaupun kok wajahnya masih miskin saja Pak ya. Itu. Rahasia kedua Bu, subuh itu berjamaah. Nah, ya pasti kan sholat di sini akan lebih baik daripada ibu atau bapak sholat di rumah. Ya, kita udah dengar cerita tentang Umi Maktum kan. Umi Maktum beranjak mau pulang, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, boleh nggak aku nggak datang sholat subuh? Rumahku jauh, ya. Kemudian aku buta melalui bebatuan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, boleh. Tapi begitu sampai pintu, Rasulullah bertanya kembali, adzan di rumahmu terdengar nggak? Terdengar. Wajib kamu datang. Bu, ibu harus paham, bapak harus paham. Sampai-sampai ada setan yang spesialis mengencingi orang yang tidur. Kita harus tahu itu saking hebatnya sholat subuh. Ada nggak sholat lain dikencingi telinganya? Nggak ada. Hanya orang yang tidur menjelang sholat subuh saja dikencingi supaya tidak bangun. Itu saking hebatnya. Nyun sewu, saya mau bertanya, nggak hanya kita, anak-anak kita. Ini serius ini Bu, Pak. Kalau sampai anak kita nggak datang di sholat subuh ini, panjenengan tahu. Karena sampai ada setan yang spesialis untuk itu. Menghambat panjenengan datang ke sini, menghambat anak-anak panjenengan datang ke sini. Itu. Dan kita tahu kan, pahala sholat jamaah lebih besar. Itu. Rahasia kedua, rahasia ketiga. Nah, ini takmir ini. Saya jadi Pak Joko. Begitu tahu rahasia ini, tak kunci semua pintu. Setelah salam tadi Pak, ya, setelah imamnya salam, kita kunci pintu. Kenapa? Nah, kalau panjenengan keburu pulang, kemudian melungker, maka rezeki panjenengan dicucuk PT. Kata orang Jawa kan ngono. Ojo turu waktu setelah sholat subuh, karena rezekimu akan dicucuk ayam. Kata orang Jawa itu. Beneran itu. Saya ngerti sebagai takmir, karena kepingin rezeki panjenengan banyak, tak kunci semua pintunya, wis. Enak kan ya? Oh, ngamuk-ngamuk mesti. Gondok ya. Oh, takmir, Masya Allah, pintu dikunci. Maksudnya apa? Maksud baik. Oleh karena itu, pintu tidak usah dikunci, tapi kita sepakat. Duduk sampai surut di tempat ini.
duduk sampai suruk. Betah atau tidak? Alah, cuman berapa menit toh. Tadi saya lihat, tadi kan dibisiki, Ustadz nanti sampai suruk. Begitu saya lihat, lah kok cuma 34 menit saya ngomongin nanti. Ya terlalu sedikit ya. Ya udah nanti kita lanjutkan sampai duhur ya. Itu. Ya, inilah. Jadi ada 2 waktu yang kita dilarang tidur ya. Usahakan tidak tidur, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kalau setelah subuh itu malaikat bagikan rezeki. Panjenengan tidur. Kira-kira saya sebagai ayah mau ngasih uang ke anak-anak saya, masih tidur, satunya bangun. Lebih senang ngasih yang mana? Panjenengan paham, itu logika sederhana. Yang kedua, kita jangan tidur setelah sholat asar, karena akan menimbulkan banyak penyakit. Usahakan, terutama kita maaf yang sepuh-sepuh, berusahalah. Gitu. Rahasia yang keempat, Pak, panjenengan tak tahan. Saya bingung mikir jadi Pak Joko. Supaya mau duduk di masjid apa ya? Oh yaudah, saya ajak baca Quran. Saya ajak baca Quran. Di masjid-masjid besar tadi, Pak, yang Pontianak, Jogja, Sragen, itu setelah sholat baca Quran. Baca Qurannya caranya seperti ini, Pak. Nah ini, kami juga melakukan di Gadang dan di musala-musala kami. Jadi 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya. Berarti berapa lembar? 10 lembar, 1 day 1 juz. Artinya saya sebagai takmir, sebagai Pak Joko, mengajak panjenengan semua kompak, setiap hari di masjid kita 1 juz. Hebatnya berapa masjid buat pengumuman yang sama juznya hari ini. Saya lihat hari ini juz berapa. Jadi pengumuman sama di semua masjid. Hari ini juz 8. Ini juz 8 hari ini. Hampir semua masjid yang kompak, Pak. Ya, termasuk masjid di Pontianak, di Jogja, semuanya kompak hari ini juz 8. Karena apa? Kita kepingin khatam sama-sama. Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, setiap masjid baca Quran, juznya sama. Hari ini, saya sholat subuh di Al-Maghfirah. Ya, baca 2 lembar yang pertama kan, juznya sama. Pindah ke Masjid Manarul. Nanti duhur. Melanjutkan pindah ke Masjid Ahmad Yani, sama yang dibaca, maka saya terjamin akan akan khatam dalam waktu 1 bulan. Wow, kan keren, Pak. Ini menakutkan itu. Setiap umat atau setiap masjid mengadakan pembacaan Quran yang juznya disamakan. Berarti kita, Pak, menjamin umat Islam khatam Quran dalam waktu 1. Oh, menakutkan itu, Pak. Itu melebihi gerakan politik itu. Ya, kita nggak usah khawatir, masih akan muncul pemimpin yang adil. Karena Quran sudah dibaca di mana-mana. Itu. Ya. Saya lanjutkan. Kan baca Quran 2 lembar itu cuma 10-15 menit. Sebentar sekali. Padahal saya ingin panjenengan duduk di sini sampai suruk. Ya, saya adakan kultum. Nah, saya adakan kultum seperti saat ini. Artinya sebetulnya bisa tanpa keluar uang. Kalau ustadznya nggak mau diberi bisaroh, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya panjenengan terbatas dananya, ya kita aja kompak gantian. Nggak bisa ceramah ustadz, baca Riyadhus Shalihin. Gantian duduk seperti saya begini atau duduk di terserah panjenengan. Yang penting kita kompak menahan sampai suruk. Karena door prize ini nanti disuruh. Apa itu door prize-nya? Kita lihat ya. Itu. Panjenengan duduk seperti ini tadi, begitu saya baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya ucapkan salam, panjenengan dapat hadiah yang luar biasa. Saya nggak bisa berdiri nih. Saya biasanya senang jalan-jalan, Pak. Ini karena banyak mic jadi nggak bisa ini. Pak Nyun Sewu. Memang ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kebanyakan mengatakan hadis ini hanya berlaku yang saya bold di rumah Allah.
Hadis ini berlakunya di masjid. Tuh. 10 menit sebelum suruh. Itu. Hadis ini berlakunya di masjid. Bu, kita kan sering pengajian online. Hanya dapat ilmunya, tapi hadisnya nggak dapat. Bu, kita ngaji di ruko, di kantornya Lakjis, depan Lafalet, ya, nggak dapat. Karena ini berlakunya di panjenengan duduk saat ini, ya. Untung kita nggak bisa melihat ya, ada jutaan malaikat lagi duduk di antara kita. Ya, untung nggak bisa lihat ya Pak ya. Kalau bisa lihat malah bingung nanti. Itu. Mereka pekerjaannya nggak dengerin ceramah saya. Mereka kerjaannya minta ampunan dan rahmat buat kita semua yang ada di sini. Panjenengan nggak mau duduk di masjid. Masya Allah, rugi panjenengan. Gitu. Ini keren ini Pak, hadis ini. Ya, setiap ada taklim gitu ya, wah gimana caranya kita bisa duduk? Nyun sewu, yang di emperan saja dapat loh Pak. Tadi masnya kan di emperan dapat. Ibu-ibu itu dapat walaupun nggak denger. Karena dia ada di dalam masjid. Itu keren ini hadis ini. Ya, kapan-kapan diundang ustadz khusus untuk membahas hadis ini Pak. Diceritakan sayap-sayap malaikat itu Pak. Ya, sayang kita nggak bisa lihat. Itu sampai menyentuh arsnya Allah. Karena menaungi kita-kita yang lagi duduk seperti ini. Sampai-sampai Allah itu bertanya, ada apa kalian kok sayap-sayapnya sampai di atas begini? Karena aku minta rahmat sama ampunan orang-orang yang duduk ini. Masya Allah. Kapan-kapan dibahas. Yaitu. Berikutnya, Pak, nomor 6 ini rahasia agar kita bisa ke nomor 8, 9, 10. Kalau panjenengan, saya bilang ke Pak Joko, kalau panjenengan tidak berhasil menggerakkan nomor 6 ini kepada jamaah kita ini, maka kita nggak akan bisa 8, 9, 10. Otomatis saya juga bilang kepada jamaah yang bukan takmir ya, mohon dibantu masjid kita ini untuk urusan nomor 6. Karena hadisnya keren. Jadi, di saat malaikat membagi rezeki, 2 malaikat turun. Malaikat pertama bertanya, adakah orang yang bersedekah di saat malaikat bagi rezeki? Malaikat kedua bertanya, adakah orang yang lagi kikir di saat rezeki dibagi? Saya punya 2 anak. Saya lagi mau bagi rezeki kepada 2 anak saya. Begitu yang satu terima uang dari saya langsung gini, ih buat aku, yang lain nggak usah, dikekep. Sedangkan yang kedua, begitu saya kasih uang, separuh tak sedekahkan ya. Panjenengan mau ngasih lagi ke anak yang mana? Halo? Yang kedua, di saat malaikat membagi rezeki, panjenengan masukin infak di kotak itu tadi. Ya rezeki panjenengan luper-luper. Wah, sejak saat ini, sejak saya tahu hadis ini Pak, setiap subuh kalau ke masjid nggak pernah nggak bawa uang Pak. Walaupun cuma berapa perak. Berapa perak tuh berapa kilo gitu ya. Mohon nyun sewu Bu, Pak, mulai sepakat hari ini, mulai besok terutama ya, setiap ke masjid Al-Mafiroh, sholat subuh bawa uang. Karena hadisnya keren. Masya Allah, nikmat sekali beragama Islam ini Pak. Kalau enggak kan saya balik ke sana. Itu rahasia terakhir Pak. Nyun sewu nanti saya mesti nangis Pak. Nah, ini aja udah nangis. Astagfirullah. Rugi kalau kita nggak ketemu Rasulullah. Sholat suruh. Kita tahan panjenengan sampai suruh. Ya Allah, Rasulullah itu Masya Allah luar biasa cintanya pada kita. Karena tahu nanti umatnya akan ada yang tidak mampu untuk ke Mekah. Entah alasannya uang, entah alasannya usia, entah alasannya gara-gara antri 40 tahun. Rasulullah sudah tahu. Ya Allah, maka hadiahnya istimewa buat kita. Seperti
Panjenengan nggak mau sholat suruh. Setelah kita tutup nanti ini loh, nggak mau panjenengan sholat suruh, nggak mau dapat pahala umroh dan haji. Padahal untuk berangkat ke sana tidak hal yang mudah. Ini cintanya Rasulullah pada kita. Ngerti? Kalau kita nanti ada yang nggak berhasil berangkat ke sana, maka dikasih hadiah ini. Nggih. Nah. Astagfirullah. Ya itu. Hebat Rasulullah itu. Masya Allah. Rugi kalau saya nggak sampai ketemu. Itu, ya. Rugi kita kalau nggak sampai ketemu. Tapi syarat ketemu memang nggak mudah. Salah satunya panjenengan jadi takmir, itu salah satu syarat untuk ketemu Rasulullah. Bumi ini besar, Pak. Ada satu tempat kecil yang namanya Al-Maghfirah. Panjenengan jaga. Pantas panjenengan ketemu Rasulullah nanti. Sebaliknya kita-kita yang lain, apa yang harus kita lakukan? Banyak. Lihat tuh cintanya. Masya Allah. Ini karena luar biasa cintanya pada kita. Oke, lanjut ya. Itu. Ayo, serius. Ya, gampang sekali sebetulnya semua ini. Ya. Itu. Oke. Sekarang saya lanjutkan, Pak. Tadi kan dikatakan nomor 6 adalah kunci daripada rahasia nomor 89. Kenapa? Sedekah subuh yang panjenengan kumpulkan ini digunakan untuk pertama pasar bahagia. Yang kedua sarapan pagi, yang ketiga pasar murah. Itu sedekah yang kita kumpulkan ini. Kita sepakat sedekah subuh kita, ini nyun sewu nggih, saya menyampaikan ke takmir. Kita sepakat untuk infak hasil Jumat digunakan operasional. Tetapi infak hasil sholat subuh ini, ya, yang namanya infak itu Pak, nanti boleh dipakai untuk orang kaya maupun orang miskin. Kalau zakat nggak bisa, khusus orang miskin. Ada ketentuan-ketentuannya di At-Taubah 60. Kalau infak yang kita ini dipakai, nanti dibelikan sayur, dibelikan sarapan. Kita yang kaya dan miskin boleh mendapatkannya. Itu. Nggih? Nah, itu. Infaknya Pak pertama berbentuk uang. Ya, di masjid-masjid banyak berbentuk uang. Ya. Yang kedua, kalau uang yang kedua berbentuk beras. Karena apa, Bu? Beras juga mendukung, terutama untuk sarapan pagi dan juga untuk Jumat berkah. Nggih. Beberapa masjid, contohnya masjid ini. Masjid namanya masjid apa ini? Nah, masjid Asyifa. Dia naruh gentong di depan. Masjid Asyifa Kebon Sari. Nah, ditaruh. Ya, kan lumayan bantu untuk sarapan-sarapan. Atau kalau uang bisa dengan kaleng subuh. Kalau panjenengan nggak punya kaleng, nanti minta ke saya, kami beri kalengnya untuk jamaah-jamaah panjenengan tanpa uangnya sepeser pun dimasukkan ke kami ya, tetap dimasukkan ke takmir sini. Kalengnya dari kami, tapi uangnya tetap untuk takmir sini. Nggih, itu. Ini contoh. Namanya Masjid Al-Islah Kebon Sari. Nah, ini. Wah, ini senang sekali bendaharanya nih. Suaranya itu ding 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 ding. Enggak duk 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 duk. Yaitu, panjenengan punya apa saja masukkan, tapi nanti distorkannya ketika sholat subuh. Nggih, nyun sewu, hadisnya tadi sholat subuh. Ya, supaya kita dapat pahalanya juga. Ngumpulkan di rumah, nanti bawa ke masjidnya ketika sholat subuh. Ya. Jadi kita kompak, khusus kota ini kalau bisa hanya untuk sholat subuh, kegiatan-kegiatan sholat subuh Pak. Jangan dimasukkan ke operasional. Agar apa? Bisa melakukan banyak kegiatan kita. Dikembalikan kepada yang bersangkutan. Itu. Jadi itu tadi ya kuncinya. Nah, banyak masjid, alhamdulillah hari ini ya Pak ya, banyak masjid hari ini kurang lebih kami itu sudah keliling Pak menyampaikan tentang pasar bahagia dan sebagainya. Ini mulai Jogja, macam-macam, Semarang, kemudian Denpasar, kemudian Makassar, ya.
Pekanbaru, Bali tadi udah ya, dan sebagainya. Ada kurang lebih sekitar saat ini, termasuk Masjid Al-Maghfirah saya masukkan sekarang, nomor 59. Nomor 59. Ya, itu. Alhamdulillah yang berhasil, nah itu 31 masjid kami bantu. Saya ngerti panjenengan akan mengalami, pertama kan nggak mungkin uang infak itu cukup untuk pasar bahagia. Kami bantu panjenengan. Kami bantu seperti ini. Nah, kami bantu 4 kali pasar bahagia. Bersamaan itu saya mengisi seperti ini untuk menjelaskan strategi yang lain. Kemudian kami bantu kaleng sedekah. Kami bantu juga ember. Ember. Nah, ini beberapa masjid kami siapkan embernya. Ya. Semua yang dikumpulkan oleh masjid ini tidak kami bawa. Ini sudah ditambah 10 menit belum? Oh, belum. Alhamdulillah. Karena kalau suruh, karena kita Muhammadiyah, mesti menambah 10 menit karena matahari biar naik 1 derajat. Jangan sholat di saat suruh karena matahari masih 1 tombak. Itu. Jadi begitu. Ya. Nah, ini yang paling penting, Pak, modal pasar murah. Ini. Jadi, Bu, semua tujuan bantuan-bantuan ini itu memancing ibu-ibu sebetulnya. Karena kunci daripada sholat subuh yang paling gampang bergerak sebetulnya ibu-ibu. Jadi kok kenapa sih kok sayur? Sayur itu begini Bu ceritanya. Jadi ibu-ibu kan saya tahan duduk di sini sampai suruk. Ibu-ibu itu paling resah Pak daripada kita. Ya sudah goyang-goyang gini. Karena apa? Teringat harus segera masak, segera harus belanja. Nggak usah khawatir Bu, ada sayur. Tapi hari ini belum ya Pak ya. Padahal kamu udah siapkan dari malam saya WA, teman-teman WA Pak Wasis. Pak Wasis besok perlu sayur nggak? Oh belum. Jadi berikutnya Bu ya. Terus ibu-ibu kan ditahan. Uang infak kita bertambah banyak. Bu, sekarang Bu, nyun sewu ya. Ibu kan daripada pagi-pagi repot masak, iya kan? Ke susu keburu pulang bahkan duduknya goyang-goyang, iya kan? Bu, ajak suami ibu, anak-anak ibu, sekarang masjidnya menyediakan sarapan. Sayurnya buat nanti siang. Wih, Bu, gimana? Semakin seneng nggak ke masjid? Loh, bapak-bapaknya terus gimana? Bapak-bapak nyuruhnya ibu berangkat, aku tak tidur di rumah ya Bu. Ya tambah semangat bapak-bapaknya, anak dibawa. Maaf, mengurangi biaya masak. Bener kan? Kemudian Bu, ada lagi Bu, namanya pasar murah. Pasar murah tuh begini Bu, takmirnya itu ngerti, ibu itu kan butuh barang-barang murah, terutama kayak sembako dan sebagainya. Dibelikan di pusat grosir. Ya, dibelikan di pusat grosir, nanti disiapkan meja di saat subuh, ibu-ibu beli persis harga pusat grosir, masjid tidak meminta keuntungan sepeser pun. Ya. Pertanyaannya gimana? Dari mana modalnya Pak? Gampang Pak, pinjem Pak Wasis. Pak Wasis, saya pinjem ya 1 juta, saya tak kulaan, nanti saya jual di sini tanpa keuntungan. Uangnya balik atau enggak? Balik, namanya barang dijual. Maka kita kembalikan ke Pak Wasis. Gampang sekali. Nggak perlu terlalu repot. Apalagi kami nyiapkan, kalau panjenengan mau ambil dari kami 1 juta. Itu. Alhamdulillah. Ini saya kasih contoh Pak. Masjid yang luar biasa, komplit. Masjidnya maaf Pak, di kampung sempit. Kalau saya mau ngisi di sana, mesti harus saya tanya dulu, telepon-teleponan dengan anak-anak remasnya. Nanti saya parkir mobilnya di mana? Di sini, Masya Allah, parkirnya ada lapangan. Ya itu. Ini masjidnya, namanya Masjid Al-Hikmah di Jalan Tanjung nomor 2. Nomor 2, Gang 2. Gang sempit. Disebut gang yang seperti ini ya, alhamdulillah. Ini Masjid Muhammadiyah lama ini, kalau panjenengan ngerti. Bahkan seperti ini ya. Bu, besaran mana jalannya? Namanya Masjid Al-Hikmah. Lihat Bu, komplit. Berdiri tahun
berapa masjidnya ya? Lama kan, masjid lama ya? Sudah lama Pak. Sebelah kanan Pasar Bahagia. Ada kegiatan seperti ini. Sayur diberikan cuma-cuma. Ada. Cukup bayar dengan doa. Nah ini. Anak muda. Sebelah kiri Pasar Murah. Beli dengan harga grosir. Oh, Ini sedekah berasnya. bapaknya. Lah, sarapan paginya komplit. Monggo. Nah, sarapan paginya Pak Nyun Sewu ya, ngasih saran. Ibu itu kan bingung, seperti Jogokarian. Jogokarian itu juga bingung. Pertama sih yang datang cuma 50, masak sendiri, kora-kora sendiri. Lah kalau yang datang sudah 1000, sopo sing masak, sopo sing kate kora-kora. Nah, seperti ini akhirnya saya sarankan cari orang yang keluarga-keluarga di sini yang biasanya menyediakan makanan. Kita minta dia buka, diberi porsi berapa. Kalau seandainya kita 100, porsi Bu A 50, porsi Bu B 50. Enak, sudah nggak perlu masak, nggak perlu kora-kora. Yang jelantah. Gerakan Nah, beras. itu. Ini Jogokarian Pak contohnya. Pasar murah. Komplit. Nah, ini Jogokarian contohnya. Jogokarian Pak, 50 rombong. Karena yang hadir sudah 1000-an lebih. Nah, Jogokarian Nyun Sewu. Nah, ini Jogokarian. Ini sholat subuh Pak, hari Sabtu di Jogokarian. Ya karena sudah yang sebanyak ini yang hadir, lah yang masak dan yang cuci piring kan nggak mungkin. Panjenengan mau takmir suruh cuci piring. Caranya gimana? Setiap orang datang langsung dikasih kupon 10.000. Dikasih kupon 10.000, 10.000, 10.000. Lah, alhamdulillah kita punya lapangan. Kumpulkan semua orang penjual di situ. Salatnya dia harus sholat di sini. Nah, gimana Pak kalau Masjid Al-Mafirah ramai kayak gini? Nah, lihat Pak. Pakai ini bayarnya Pak, lihat nih. Nah, ini bayarnya pakai ini. Kuponnya kecil Pak, kuponnya 10.000 ini nih. Lah, 10.000. Saya tanya ke mereka, ke takmirnya, Pak takmir, yang hadirkan 1000 lebih, panjenengan ngasih 10.000-an, apa gak rugi? Memberikan yang terbaik buat umat ya. Apa ndak rugi? Saya tanya begitu ke mereka. Panjenengan bayangkan ya, yang hadir 1000, panjenengan ngasih kupon 1000-an, 10.000-an, disuruh belanja di sana, di pembina apa rombong-rombong yang kita bina. Gimana masjid? Yakin dapat ganti? Hati-hati, ini ujian imannya seorang takmir ini. Karena dia kan melayani umat. Oh, jawabannya keren, Masya Allah. Ya Ustadz, dia bilang gini, Ustadz harus bedakan yang datang sholat subuh dengan yang sholat yang lain. Allah sudah mengatakan yang datang sholat subuh itu adalah orang-orang spesial. Karena sholat subuh adalah sholat yang paling sulit. Kalau orang datang sholat subuh itu berarti imannya bukan main-main. Maka dikatakan di beberapa hadis, orang yang sering datang sholat subuh tidak ada munafik di dalam hatinya. Otomatis kalau orang yang datang bukan orang beriman, yang imannya enggak kuat, dikasih uang kupon 10.000, dapat 10.000 makan. Tapi kalau orang imannya kuat, yang datang sholat subuh, dikasih kupon 10.000, mikir. Astagfirullah, kok masjid sedekahnya ngaku? Ya begitu keluar dia mampir ke kota itu. 10.000 kira-kira yang dimasukkan kotak itu lebih.
Saya kaget, hebat sekali mental takmirnya. Nah, panjenengan masih bengkerengan, masih ribut antar sama takmir. Ini sudah sibuk melayani umat. Moga-moga enggak ya masjid kita ya. Amin. Itu. Otomatis karena orang sholat subuh tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Karena imannya di atas rata-rata. Karena sholat subuh adalah sholat yang paling sulit. Maka ketika dikasih kupon mikir, kudune aku sedekah nang masjid. Lah kok aku disedekah? Ya wis gak apa-apa tak terima, tapi nyemplung ke situ dompetnya. Kemudian ketika beli di pedagang-pedagang tadi kira-kira 10.000, ya lebih, keluar lagi dompetnya. Masya Allah. Ini kekompakan kita bersama. Nanti akan diuji di saat sholat subuh. Insya Allah kalau kita kompak, masjidnya akan makmur. Saya dapat titipan dari teman-teman teman-teman Bekam. Jadi pelayanan kami bermacam-macam, Pak. Mungkin karena waktu yang batasi kita nggak bisa bahas banyak, ya. Di pelayanan kami yang kami support ke masjid itu sangat banyak, ya. Ini macam-macamnya, Pak. Saya singkat aja. Lah, yang lain ya. Kalau tadi kan berupa uang yang kami bantukan. Yang lain. Nah, nanti berikutnya panjenengan bisa ikut seperti Pak Wasis, Bu Wiwi dan sebagainya, ya. Ini sampai akhirnya, ya, ini pelatihannya sudah angkatan 16 Bekam ini. Pelatihan Bekam kami tidak berbayar. Karena tujuannya, Pak, tujuan kami adalah satu rumah ada satu pembekam. Kalau panjenengan pernah ke Mekah, rumah sakit sepi. Karena mereka udah terbiasa berbekam. Rumah sakit nggak laku. Saya bingung di Indonesia rumah sakit antrinya seperti itu. Padahal kalau panjenengan berbekam, saya mu'alaf. Saya tuh kaget sekali dengan bekam, Pak. Saya kaget pertama, Rasulullah menyuruh. Setelah itu, Rasulullah menetapkan harinya. 3 hari setelah Yaumil Bid. Yaitu, lagi-lagi Rasulullah menentukan memberi nama 13 titik di punggung. Kalau sampai Rasulullah mengatakan sesuatu hal, Rasulullah itu kan bukan orang biasa seperti kita. Berbekamlah engkau. Yang cocok berbekam di hari ini. Kemudian ini loh 13 titik, terutama titik tengah ini yang menghilangi semua penyakit. Ini pasti tidak main-main. Alhamdulillah kemarin Masjid Abaitur Rahmah punya klinik bekam. Moga-moga Masjid Al-Mahfirah berikutnya. Amin. Tempatnya yang enak, Pak ya. Gitu, terutama kasihan yang lansia-lansia gitu. Nah, dan kemarin kami rapat ada 17 masjid. Ya, termasuk Manarul, ya, termasuk mana yang besar-besar ya. Ki Ageng Gribek semuanya datang untuk sepakat mengadakan layanan bekam setelah ini. Nanti Pak bisa belajar di tempat kami, singkat aja, bermacam-macam, termasuk taksin, termasuk perawatan jenazah, termasuk ini hidroponik di tempat kami di Gadang, di Gang 21, ya. Hidroponik ini kami khususkan untuk anak muda-muda, Pak. Itu, ya. Anak muda-muda kadang-kadang kami ajak keliling. Kemarin kami ajak keliling ke beberapa masjid. Karena kan kita perlu marbot muda. Entar lagi kita wassalam, nggih, Pak, nggih. Lah kalau anak mudanya nggak ada di masjid ini gimana? Nah, terakhir, semoga nanti menjadi sebuah keberkahan. Saya berharap, ya, kita terus belajar kemajidan. Dan semoga kita bertemu tidak hanya satu kali ini nanti, kemudian akan bertemu lagi. Mohon izin, silakan bertanya. Ya, walaupun suruh agak sedikit kita lewati. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Pengen langsung dibekam soalnya Pak Wasis. Oh, nggih, alhamdulillah Pak Joko. Ini di Al-Falah Sragen. Jadi masjidnya menyediakan tempat tidur buat musafir. Model tempat tidurnya begini. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz. Nggih. Saya tanyakan masalah sosial. Kalau Al-Mahfirah mengadakan pasar murah,
Sedangkan di sekitar kita banyak toko perancangan. Nggih. Perasaan kita sebagai orang beragama Nggih. kurang tidak enak. Bagaimana menyiasati semacam ini. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya punya pengalaman yang ditanyakan beliau waktu di masjid ini. Di masjid ini tadi kan ada pasar murahnya kan. Saya tuh anak-anak makan di masjid ini. Jadi setelah ngisi, kemudian subuh ya, sarapan pagi, anak-anak duduk begitu Pak. Tahu-tahu didatangi orang, orangnya maaf Pak, marah. Langsung bilang gini, saya lagi duduk di gitu kan, datang dia, Ustadz ini provokator. Saya kaget, kenapa Pak? Gara-gara Ustadz, masjid jadi jualan. Padahal kan kami punya toko meracang di sekitar sini. Kaget saya Pak. Itu. Saya terus berdiri. Sebentar Pak, duduk Pak, ayo duduk. Saya bilang begini, anggap saja yang marah panjenengan ya. Nyun sewu Pak, panjenengan kan punya toko meracang ya. Insya Allah bisa bantu takmir Pak malahan. Karena takmir daripada kulaan loh Pak. Daripada kulaan, gimana kalau panjenengan sepakat untuk minggu depan, hari Ahad depan, panjenengan yang bawa barang panjenengan ke sini. Tapi kita sepakat Pak, jangan minta keuntungan. Karena ibu-ibu itu sensitif, dinaikkan 100 saja tahu Pak itu. Bener kan Bu ya? Panjenengan hari Ahad nanti, barang-barang meracang panjenengan yang ditaruh sini. Terserah panjenengan jaga sendiri atau minta tolong anak-anak muda di sini. Saya bilang begitu. Hari Ahad, Pak Joko yang barang-barangnya ditaruh sini. Nyun sewu, hari Senin sampai Sabtu panjenengan kalau beli beras kemana? Pak Joko. Kita tahu orang baik. Langsung diem Pak. Orangnya, nggak melanjutkan marahnya. Gimana Pak? Sepakat nggak? Kalau Ahad depan barangnya panjenengan? Enak Pak, malah panjenengan bisa beramal. Halo? Halo yang punya toko meracang? Kita sepakat Sabtu atau Ahad depan barang panjenengan yang ditaruh depan. Ya Allah, Bu, Pak, saya ulangi ya. Orang yang cerdas adalah orang yang membangun alam kuburnya. Ada kesempatan membangun alam kubur, panjenengan lewati. Halo? Langsung diem Pak. Astagfirullah. Saya langsung, ya kaget Pak, namanya orang marah. Gitu. Saya khawatir aja, tahu ditendang atau apa. Untung saya punya jawaban, alhamdulillah gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya sifatnya praktis-praktis aja. Gitu. Ada? Enggak. Kalau enggak ada kita tutup. Nyun sewu. 10 rahasia sholat subuh ini istimewa. Ya, manfaatkan dengan maksimal dan takmir akan memfasilitasi. Dan jangan lupa untuk kita bisa mendapatkan kemakmuran. Jadi begini, nanti sholat subuh, ini beberapa masjid itu setelah saya ceramai seperti ini, tahu-tahu mengajarkan pasar bahagia, tahu-tahu apa istilahnya klaim ke saya, Ustadz, yang datang malah orang yang nggak sholat subuh terus ambil sayur gimana? Nah, Bu, sasaran dakwah itu ada 4. Pertama, orang yang hijrah dan serius berhijrah. Insya Allah kita itu. Orang yang serius beriman dan berusaha mengerjakan apapun yang meningkatkan keimanan, itu kita. Buktinya apa? Kita bisa duduk di tempat ini, bertahan sejak sholat subuh tadi. Ini iman kita nggak diragukan. Yang kedua, sasaran dakwah kita adalah orang yang sudah hijrah, sudah kepingin berubah, tapi belum serius berubah. Ngerti Islam agama api, ngerti sholat itu yang lebih baik ke masjid, tapi belum berangkat ke masjid. Sasaran dakwah kita yang ketiga, dia belum berniat hijrah, otomatis belum mau berubah. Banyak di luar sana. Dan sasaran yang keempat adalah
orang yang memusuhi agama kita. 4 orang, Bu. Nyun sewu, sayur bahagia itu untuk siapa kira-kira dari 4 ini? Untuk nomor 1? Enggak. Nomor 1 sudah enggak butuh. Dia datang ke sini dapat sayur, malah dia sibuk bersedekah agar sayurnya lebih banyak. Benar kan? Nomor 1. Nomor 2. Biar ke masjid ya Pak. Apalagi nomor 3. Enggak melok sholat subuh, cukup sayure. Saya itu pernah lihat Bu, di Al-Islah, saya lagi ngisi di Bumi Ayu, setelah itu kan saya nunggui sayurnya. Yang datang itu maaf, enggak berjilbab, pakai kulot pendek, tank topan. Ya itu teman-teman protes, Ustadz yang kayak gitu gimana? Jangan, Masya Allah ya Robbi, saya bilang gitu. Mungkin dalam hidupnya hanya hari Ahad dia masuk masjid, gara-gara ngambil sayur. Maka kita berdoa, berikutnya dia mau sholat subuh. Jangan kalah Bu dengan agama yang lain, yang senang pemurtatan itu loh. Masa mereka ngasih mie instan, ngasih macam-macam. Kita diambil sayurnya saja sudah. Malah bangga saya Pak. Malah saya senyum, Ibu silakan ambil sayur. Oh iya Pak, terima kasih. Lihat kita senyum itu, Masya Allah. Gitu. Ya, siap-siap sayur bagiannya diambil oleh orang yang nggak sholat subuh ya. Jangan gondok, malah dikandani, ditanyai alamatnya. Berikutnya apa? Kirimi beras. Saya bilang begitu, kirimi beras, kirimi gula. Masa kita kalah pinter dengan yang lambangnya gini? Nggih? Alhamdulillah. Mari kita tutup. Moga-moga sambung lagi nanti ya, waktunya aja yang batasi. Ya. Alhamdulillah, semoga panjenengan berkah semua, berkah rezekinya, istiqomah sholat subuhnya, dan semoga anak-anak panjenengan juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, juga meramaikan masjid kita ini, dan semoga kita nanti bertemu di surganya Allah sebagai saudara. Amin. Mari kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat suruk ye, hadiahnya dari Rasulullah itu. Sholat suruk, nyun sewu.